Assalamualaikum, selamat sore Bu Indra. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Lina. Bagaimana kabarnya Bu Indra hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lina. Bu Lina sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Bu Indra, ada apa nih? Tumben, pengen ngobrol apa hari ini kira-kira? Gini Bu Lina, saya ingin sedikit cerita nih, kalau saat pembelajaran itu, saya merasa anak-anak saya itu kurang fokus ketika belajar dan masih selalu ingin bermain Bu Lina. Oke, dari pembicaraan Bu Indra, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Indra dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya saya ingin kalau ketika pembelajaran itu anak-anak bisa lebih fokus dan tidak asik bermain sendiri, baik ketika memperhatikan penjelasan yang saya berikan ataupun ketika mereka mengerjakan tugas. Jadi Bu Indra itu ingin anak-anak lebih fokus, begitu ya? Kemudian dia tidak bermain sendiri, seperti itu? Iya, Bu Lina. Oke, nah Bu Indra, bisa diceritakan lebih lengkapnya bagaimana anak-anak itu di kelas? Begini Bu Lina, jadi kan mungkin ya karena ini masih awal-awal tahun ajaran baru, jadi saya melihat anak-anak itu mungkin masih dalam masa adaptasi ya. Anak-anak terlihat seperti masih kurang fokus. Ketika saya ajak komunikasi, mereka kadang belum bisa merespon dengan baik. Kemudian saat saya menjelaskan, mereka kadang malah sibuk bermain sendiri. Terus saat mengerjakan tugas pun juga hampir sama. Mereka sibuk bermain dan kadang untuk mengerjakan tidak tepat waktu Bu Lina. Jadi saya harus berulang-ulang kali menegur mereka supaya mereka bisa fokus saat belajar. Oke, begitu. Jadi Bu Indra itu merasa anak-anak kurang fokus dan malah anak-anak itu sibuk sendiri saat pembelajaran. Dan Bu Indra itu ingin membuat anak-anak itu menjadi lebih fokus, begitu Bu? Iya, betul. Saya ingin anak-anak saya itu bisa mengikuti pelajaran dengan lebih fokus dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah saya tentukan, Bu Lina. Oke, baik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira kesempatan apa nih yang Bu Indra miliki sekarang? Untuk kesempatan yang saya miliki sekarang sih ya mungkin ya Bu Lina karena saya masih tergolong muda dan melek teknologi, saya akan berusaha mencari solusi lewat media sosial ya. Misalnya dengan membuat video pembelajaran yang lebih menarik, terus mencari model-model pembelajaran yang mengasyikkan, yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga mungkin akan mencari referensi tentang ice breaking yang sederhana tapi menyenangkan ataupun permainan-permainan edukatif yang bisa menarik perhatian siswa supaya mereka bisa lebih fokus saat belajar. Kemudian dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira di mana posisi Bu Indra sekarang untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau posisi saya saat ini sih ya mungkin saya masih ada di angka 7 ya Bu Lina. Kenapa Bu Indra merasa masih ada di posisi 7? Apakah ada hambatan atau gangguan dalam meraih tujuan tersebut? Iya Bu. Jadi saya itu masih merasa ada di angka 7 karena saya masih melihat anak-anak saya itu kurang fokus dan masih selalu ingin bermain sendiri ketika mereka belajar di kelas saya. Sebenarnya saya sih punya keinginan untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik ya Bu ya. Kemudian menerapkan model pembelajaran juga yang lebih mengasyikkan. Tapi saya kadang masih terkendala waktu dan kegiatan yang mungkin bertabrakan untuk menyiapkan segala sesuatunya tersebut, Bu Lina. Ya, jadi
Hambatan yang Bu Indra rasakan itu adalah waktu dan kegiatan yang bertabrakan, seperti itu ya. Sehingga membuat perencanaan dan pelaksanaan itu kadang jadi kurang maksimal. Gitu ya Bu Indra Iya, ya. nah, Oke. iya. Kemudian apa solusinya kira-kira untuk menghadapi hambatan atau gangguan tersebut? Ya, saya akan berusaha untuk lebih mampu mengatur waktu, sehingga saya dapat membuat perencanaan pembelajaran menjadi lebih matang lagi dengan harapan, saya bisa menerapkan di kelas saya dan dengan harapan anak-anak saya bisa lebih fokus saat pembelajaran. Oke. Tadi Bu Indra bilang ya kalau anak-anak itu kurang fokus dan masih sering bermain sendiri saat pembelajaran. Kemudian Bu Indra ingin anak-anak itu lebih fokus saat belajar dan bisa menyelesaikan tugas tepat waktu serta mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, kira-kira nih, rencana apa yang akan Bu Indra lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? Ya mungkin sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bu Lina, saya akan berupaya untuk meluangkan waktu lebih, mempersiapkan lebih matang, dan juga, akan membuat video pembelajaran yang lebih menarik, supaya anak itu bisa lebih fokus dengan, materi yang saya sampaikan. Terus kemudian saya akan berusaha menggunakan model-model pembelajaran yang menyenangkan, mungkin dengan banyak kegiatan siswa, tapi tetap fokus pada pembelajaran dan juga menggunakan selingan permainan saat pembelajaran sehingga anak itu tidak merasa jenuh ketika belajar ataupun bisa menggunakan ice breaking yang saya sampaikan tadi saat mereka terlihat jenuh ataupun sudah lelah, saya ajak untuk ice breaking sejenak supaya bisa mengembalikan fokus mereka. Oke, baik. Dari rencana-rencana Bu Indra tadi ya, kira-kira adakah prioritas utama nih dalam rencana yang akan dilakukan Bu Indra? Ya kalau menurut saya sih prioritas utama dalam rencana yang akan saya lakukan itu tadi ya saya akan membuat video pembelajaran yang, eee, lebih menarik dan juga menerapkan model pembelajaran yang, lebih berpihak pada siswa sehingga siswa terlibat aktif begitu Bu dalam kegiatan pembelajaran saya. Jadi mereka tidak sibuk sendiri untuk bermain tapi, sibuk ikut pembelajaran saya, begitu. Nah, kemudian apa nih kira-kira strategi yang akan Bu Indra lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Untuk strategi yang akan saya lakukan, ya saya akan berusaha untuk mengatur waktu dengan baik supaya dapat membuat perencanaan pembelajaran saya lebih matang lagi. Kemudian sebelumnya jauh-jauh hari sudah menyiapkan video pembelajaran yang menarik dan mencari referensi tentang pembelajaran yang mengasyikkan dan sehingga murid tetap bisa fokus ketika belajar. Baik. Nah, Bu Indra, kira-kira berapa jangka waktunya untuk melaksanakan rencana tadi itu? Kira-kira berapa lama? Ya mungkin untuk jangka waktunya, lebih cepat lebih baik ya Bu, dan segera mungkin akan saya, terapkan supaya anak-anak itu bisa menjadi lebih fokus lagi belajar, untuk lebih fokus saat mereka belajar. Karena kalau, mereka tidak fokus takutnya apa yang saya sampaikan tidak bisa dicerna dengan baik oleh mereka. Oke. Nah, Bu Indra, kira-kira menurut Bu Indra, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang tadi Bu Indra ingin lakukan itu? Ya tentunya ukuran keberhasilan menurut saya yaitu, dalam pembelajaran anak-anak sudah nampak fokus, yang ditandai dengan misalnya saya, menyampaikan apa, ketika saya tanya anak-anak itu bisa menjawab, kemudian anak-anak tidak terlihat bermain sendiri, dan pastinya ketika mengerjakan tugas itu sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Kemudian kira-kira bagaimana nih cara yang akan Bu Indra lakukan untuk mengantisipasi agar gangguan tadi yang disebutkan Bu Indra itu tidak muncul atau tidak terjadi?
Mungkin ya, misalnya ada gangguan, saya akan melakukan dengan, rencana alternatif yang lainnya ya. Misalnya tadi kok menggunakan video pembelajaran atau model pembelajaran anak-anak terlihat merasa jenuh, saya bisa menyelipkan permainan edukasi ataupun ice breaking yang tadi saya sebutkan, agar mereka tidak kehilangan fokus saat belajar. Oke, sip Bu Indra. Nah, apa nih komitmen Bu Indra terhadap rencana aksi tersebut? Untuk komitmen saya terhadap rencana aksi saya, tentunya saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh ya, Bu Lina, dan segera menerapkan apa yang menjadi rencana saya tersebut, supaya harapan saya dapat terwujud, yaitu ketika pembelajaran anak-anak bisa fokus mengikuti apa yang, saya rencanakan dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Ya, baik. Nah, Bu Indra, menurut Bu Indra nih, kira-kira siapa dan apa yang dapat membuat Bu Indra itu dapat kira-kira membantu Bu Indra untuk menjaga komitmen Bu Indra? Kira-kira siapa nih menurut Bu Indra? Kalau menurut saya ya yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen yaitu, kepala sekolah mungkin, dengan beliau melakukan supervisi akademik ataupun menanyakan secara berkala, dan juga tentunya rekan sejawat saya yang, mengampu di kelas saya misalnya guru mapel ya kan saya bisa bertanya kepada mereka apakah anak-anak saya bagaimana perkembangannya sehingga, saya bisa tahu apakah, pembelajaran di kelas saya itu anak-anak sudah fokus atau belum, begitu. Oke, jadi teman sejawat ya Bu Indra yang akan Iya. diajak untuk mengampu di kelas seperti itu dan juga kepala sekolah. Nah, Bu Indra, tidak terasa nih kita sudah di akhir obrolan kita. Sampai di titik ini, kira-kira apa nih yang Bu Indra rasakan? Apa yang Bu Indra dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya sampai saat ini setelah kita bercakap-cakap, saya merasa lega lah Bu Lina, apa yang saya keluhkan itu, seperti sudah, tersalurkan dengan, adanya pembicaraan dengan Bu Lina. Kemudian dari situ kok ternyata tadi saya, wah punya gagasan untuk mencari solusi apa saja yang bisa saya terapkan kepada anak-anak ketika pembelajaran, supaya mereka bisa fokus kembali atau tidak bermain sendiri saat belajar. Oke, sip Bu Indra. Kira-kira kapan nih Bu Indra akan memulai tadi rencana-rencananya tadi? Tentunya ya secepatnya Bu Lina. Mungkin ya dalam minggu-minggu ini saya akan menyiapkan rencana pembelajaran dan model pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas, sehingga, saya akan bisa mengantisipasi, permasalahan yang saya sampaikan tadi Bu Lina. Oke, terima kasih ya Bu Indra. Minggu depan kita bertemu lagi. Saya pengen nih dengar cerita dari Bu Indra tadi terkait rencana-rencana yang Bu Indra ingin lakukan, seperti tadi membuat video pembelajaran. Nah, saya ingin dengar nih cerita Bu Indra minggu depan. Iya, siap Bu Lina. Oke, sehat selalu ya Bu Indra, tetap semangat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.